Salah masuk mobil mewah dikira taksi online. Gadis polos berkerudung ini malah bikin bos tampan pemilik mobil jatuh cinta. Kehidupan sederhana. Aisyah Rahma membuka matanya dengan suara alarm yang sudah ia setel sejak malam sebelumnya. Sinar matahari pagi menembus celah tirai kamarnya yang sederhana. Ruangan kecil itu hanya dihiasi meja kerja yang penuh dengan dokumen dan rak buku tua. Hidup Aisyah memang jauh dari gemerlap kota besar, tetapi ia merasa nyaman dengan kesederhanaannya. Setiap pagi, ia mengenakan pakaian sederhana namun rapi. Kerudungnya selalu rapi menutupi rambut hitam panjangnya. Di cermin, ia tersenyum kecil pada dirinya sendiri, berbisik, "Hari ini harus semangat, Aisyah." Ia tidak memiliki kendaraan pribadi, sehingga setiap hari ia bergantung pada transportasi online. Jalanan kota yang padat menjadi bagian dari rutinitasnya. Meski harus berdesakan di tengah macet, Aisyah tetap sabar. Ia selalu membawa buku catatan kecil di tasnya, kadang membaca atau mencatat hal-hal penting sambil menunggu mobil datang. Di kantor kecil tempatnya bekerja, Aisyah dikenal sebagai pegawai yang teliti dan dapat diandalkan. Ia menangani berbagai administrasi, mulai dari laporan harian hingga urusan dokumen penting perusahaan. Walaupun gajinya tidak besar, ia merasa bangga bisa mandiri dan membantu keluarganya dari jauh. Sesekali, rekan kerjanya, Naila Putri, menyapanya dengan hangat, "Aisyah, semangat ya hari ini." Aisyah membalas dengan senyum sederhana, "Terima kasih, Naila. Semoga harimu juga menyenangkan." Kehidupan Aisyah memang sederhana, tetapi hatinya penuh dengan rasa syukur. Ia tidak pernah mengeluh atas keterbatasan yang dimiliki, karena baginya, ketenangan dan kerja keras adalah harta yang lebih berharga daripada gemerlap dunia. Namun, ia belum tahu bahwa rutinitasnya yang biasa ini akan segera berubah hanya karena satu kesalahan kecil, masuk ke mobil yang salah. Hari yang melelahkan. Malam itu, hujan turun deras di kota besar. Lampu jalan memantul di genangan air, menciptakan kilau-kilau kecil yang membuat jalanan tampak lebih hidup. Aisyah Rahma baru saja menyelesaikan lembur di kantor kecilnya. Tangannya lelah mengetik laporan yang menumpuk, dan pikirannya terasa berat. Ia menarik napas panjang, menatap keluar jendela, dan melihat hujan yang semakin deras. "Hujannya deras banget malam ini," gumamnya pelan sambil memasang kerudungnya rapat-rapat agar rambutnya tidak basah. Dengan cepat, ia membuka aplikasi taksi online di ponselnya. Jantungnya berdegup kencang karena ingin segera pulang ke apartemennya yang sederhana. Setelah menekan tombol pesan, ia berdiri di pinggir jalan, matanya mencari lampu mobil yang menandakan kedatangan taksi. Hujan yang deras membuatnya sulit melihat dengan jelas. Setiap mobil yang berhenti, ia lihat sebentar, memastikan nomor plat dan warnanya. Namun, rasa lelah dan tergesa-gesa membuat konsentrasinya sedikit terganggu. "Cepatlah, cepat," batin Aisyah. Ia merasakan dingin meresap hingga ke tulang, membuatnya ingin segera masuk ke dalam mobil dan menghangatkan diri. Saat sebuah mobil hitam berhenti persis di depannya, Aisyah segera membuka pintu belakang dan masuk. Ia mengira itu adalah taksi online yang ia pesan. Tanpa menunggu sopir membuka pintu, ia duduk dan meletakkan tasnya di pangkuan. Di kursi depan, Arka Mahendra menoleh. Matanya melebar sejenak melihat sosok gadis yang tiba-tiba muncul di mobilnya. Jas hitam dan mobil mewah yang ia kemudikan membuat kontras yang sangat jauh dengan gadis polos itu yang basah kuyup dan memegang tas kerja sederhana. Kamu, siapa?" Arka bertanya. Suaranya tenang tapi ada nada terkejut. Aisyah menatap ke depan, sedikit terkejut juga, dan berkata cepat, "Maaf, Pak. Saya pikir ini taksi online saya." Kesalahpahaman itu menjadi awal dari sebuah malam yang akan mengubah hidup Aisyah, tanpa ia sadari. Hanya karena hujan, kelelahan, dan sebuah mobil mewah,
Nasibnya bertemu dengan seorang pria yang bukan hanya pemilik mobil itu, tapi juga calon bos sekaligus cinta tak terduga dalam hidupnya. Salah masuk mobil. Aisyah menepuk-nepuk jas hujannya yang basah, menahan gemetar karena dingin. Lampu kota yang temaram menyoroti jalan licin, dan hujan masih deras menetes di ujung kerudungnya. Ia melihat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depannya. Tanpa terlalu memeriksa dengan teliti, pikirannya hanya fokus pada satu hal, segera masuk dan sampai di rumah hangatnya. Dengan cepat, ia meraih gagang pintu dan mendorongnya. Pintu mobil terbuka, dan ia masuk ke kursi belakang dengan ringan, meletakkan tasnya di pangkuan. Ia menoleh ke depan, mencoba tersenyum, seolah menyapa sopir taksi. Di kursi depan, seorang pria muda dengan jas hitam dan wajah tampan menoleh. Matanya menatap Aisyah dengan campuran keterkejutan dan bingung. Mobil itu bukan taksi online. Bahkan, ini mobil mewah dengan interior kulit coklat yang berkilau, lengkap dengan aroma wangi kayu yang elegan. Kamu siapa? Kamu, masuk ke mobil saya. Ucap pria itu dengan suara tenang tapi tegas. Matanya menelusuri setiap gerak Aisyah. Aisyah tersentak. Tubuhnya kaku. Maaf, Pak. Saya pikir ini taksi online saya. Katanya tergagap, wajahnya memerah. Hujan yang menempel di jasnya membuatnya terlihat lebih basah dan rapuh, menimbulkan kesan polos yang membuat pria itu terdiam sejenak. Arka Mahendra menahan tawa kecilnya, mencoba tetap serius. Ini mobil pribadi saya, bukan taksi, katanya sambil menatap Aisyah dari balik kemudi. Aisyah menunduk, memeluk tasnya erat, merasa malu setengah mati. Ia ingin segera keluar dari mobil, tapi hujan deras di luar membuatnya ragu. Maafkan saya, Pak. Saya hanya ingin pulang. Arka mengamati gadis itu. Ada sesuatu yang berbeda dari cara ia berbicara. Tidak ada rasa sombong, tidak ada kepura-puraan. Kepolosannya justru membuat Arka merasa aneh. Ada rasa ingin melindungi yang muncul di hatinya. Baiklah, tetap duduk saja. Saya antar ke tempat tujuanmu, kata Arka akhirnya. Suaranya tetap tenang, tapi nada lembut mulai muncul. Aisyah menatapnya dengan bingung tapi lega. Tidak menyangka orang asing sekelas pria itu bersikap ramah padanya. Dalam hujan malam itu, di mobil yang mewah, pertemuan mereka menjadi momen tak terlupakan. Sebuah salah masuk mobil, kesalahan kecil yang seolah tak berarti, menjadi awal dari cerita yang akan mengubah hidup Aisyah selamanya. Tatapan pertama. Arka Mahendra menahan napas sejenak ketika menatap gadis yang tiba-tiba duduk di kursi belakang mobilnya. Jas hitamnya masih rapi, rambutnya tertata sempurna, dan pandangan tajamnya biasanya membuat orang lain segan. Namun kali ini, ada rasa kaget yang sulit disembunyikan. Gadis itu, Aisyah Rahma, terlihat basah kuyup karena hujan. Matanya besar, polos, dan sedikit bingung, menatap ke arah Arka dengan campuran rasa takut dan malu. Kerudungnya sedikit menempel di pipi, memberi kesan rapuh sekaligus manis. Arka menatapnya dalam diam sejenak. Tidak hanya keterkejutan yang muncul, tetapi juga rasa penasaran. Ia memperhatikan gerak-gerik gadis itu, cara ia memeluk tasnya erat di pangkuan, cara ia menunduk sambil gugup. Ada sesuatu dalam kesederhanaan itu yang membuat Arka merasa aneh. Ada rasa ingin melindungi yang tak ia sadari muncul. Ini bukan taksi, ya? Ucap Arka akhirnya, mencoba menyembunyikan tawa tipis di sudut bibirnya. Suaranya tenang, namun ada nada hangat yang berbeda dari biasanya. Aisyah tersentak, menatapnya dengan mata yang membulat. Iya, maaf, Pak. Saya pikir ini taksi online saya, katanya tergagap, wajahnya memerah karena malu. Arka menahan tawa, tapi matanya masih menatap gadis itu dengan intens. Ada ketenangan dalam dirinya, namun juga rasa ingin tahu yang tumbuh. Baiklah, jangan khawatir. Tetap duduk saja. Saya antar kamu ke tempat tujuan, katanya,
Suaranya lembut tapi mantap. Selama perjalanan singkat itu, Arka tidak bisa melepaskan pandangannya dari Aisyah. Setiap gerakan kecilnya terasa menawan. Bahkan cara Aisyah menyesuaikan posisi duduk agar tidak basah kuyup oleh jas hujan membuat Arka tersenyum kecil. Bagi Aisyah, tatapan pertama Arka begitu menegangkan, namun anehnya, juga menenangkan. Ia merasa tidak sedang dihakimi, hanya diperhatikan dengan cara yang hangat. Tanpa ia sadari, momen tatap pertama itu menanam benih rasa penasaran dan ketertarikan, awal dari sebuah kisah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Di bawah hujan malam, dalam mobil yang mewah, dua dunia yang berbeda bertemu, dunia sederhana Aisyah dan dunia kaya Arka. Dan tatapan pertama itu menjadi awal dari cerita yang tidak akan pernah mereka lupakan. Kesalahpahaman lucu. Mobil hitam meluncur pelan di tengah hujan deras. Aisyah menatap ke depan, masih sedikit gugup, namun mencoba bersikap santai. "Pak, nanti saya turun di apartemen Mentari, ya? Nomor unit 8B, katanya sambil menyebut alamat dengan nada biasa, seolah sedang berbicara dengan sopir taksi online yang sudah ia kenal. Arka menatapnya dari balik kemudi, menahan tawa. "Unit 8B, ya. Baiklah," jawabnya. Suaranya terdengar lembut namun jelas ada nada geli. Baginya, situasi ini terlalu lucu untuk dilewatkan. Gadis polos ini benar-benar mengira mobil mewahnya adalah taksi. Aisyah menoleh sebentar ke depan, menatap Arka dengan penasaran. "Pak, tarifnya berapa ya? Bisa dicas atau pakai e-wallet?" tanyanya sambil tersenyum malu. Arka hampir meledak menahan tawa. Saya tidak pakai tarif, kok," jawabnya sambil tersenyum tipis, mencoba tetap terlihat serius. "Ah, begitu." Aisyah mengangguk, masih merasa canggung tapi sedikit lega. Ia menyesal sedikit karena baru menyadari bahwa ia mungkin membuat pria itu terganggu. Namun bagi Arka, momen itu justru membuatnya merasa senang. Ia tidak pernah bertemu gadis yang sesantai ini, bahkan dalam situasi yang seharusnya canggung. Hujan menetes di jendela mobil, menciptakan irama ritmis yang menenangkan. Aisyah mulai sedikit bercerita tentang hari kerjanya, tentang lembur yang melelahkan, dan tentang perjalanan pulang yang membuatnya basah kuyup. Arka mendengarkan dengan seksama, sesekali melempar komentar ringan yang membuat Aisyah tersenyum malu. "Wah, biasanya sopir taksi tidak seganteng ini," gumam Aisyah dalam hati, tidak menyadari bahwa pria itu mendengar bisikannya. Arka menoleh sebentar, tersenyum, tapi tidak mengatakan apa-apa, membiarkan gadis itu tetap polos dan alami. Dalam kesalahpahaman yang lucu itu, sesuatu mulai muncul di hati Arka. Rasa penasaran, ketertarikan, dan sedikit rasa hangat yang sulit dijelaskan. Sementara bagi Aisyah, pengalaman ini terasa aneh tapi menyenangkan. Siapa sangka, kesalahan kecil, masuk ke mobil yang salah, bisa membawa percakapan yang hangat di tengah hujan deras malam itu. Dan di antara tawa yang tertahan dan tatapan yang penuh rasa ingin tahu, benih awal dari sebuah kisah cinta mulai tumbuh. Kebenaran terungkap. Hujan masih menetes di kaca jendela mobil hitam itu, menciptakan bayangan cahaya lampu jalan yang bergerak-gerak di dalam kabin. Aisyah menatap sekeliling interior mobil dan perlahan kepalanya terasa panas. Kursi kulit coklat yang lembut, lampu ambient yang elegan, layar besar di dashboard, aroma wangi yang mewah, semua itu membuatnya tersadar. Tunggu, ini bukan taksi," gumamnya dalam hati. Matanya melebar. Ia menoleh ke depan dan melihat Arka Mahendra. Jas hitamnya rapi, rambut tertata sempurna, wajah tampan dengan mata yang menatap lurus ke arahnya. Panik mulai merayapi tubuh Aisyah. Tangan gemetar, tasnya digenggam erat di pangkuan. Maafkan saya, Pak. Saya salah masuk mobil," kata Aisyah tergagap. Wajahnya memerah seperti buah apel. Arka menatapnya dengan mata yang sedikit tersenyum, tetapi ada kesan serius di dalamnya. Ia tidak marah, justru rasa ingin melindungi muncul. "Tidak apa-apa,"
Jangan khawatir. Duduk saja, hujan deras di luar. Katanya lembut, suaranya menenangkan. Aisyah mengangguk cepat, namun kepalanya masih berputar. Tapi, saya tidak tahu ini mobil pribadi. Saya benar-benar minta maaf. Arka menahan tawa tipis di sudut bibirnya. Tenang saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namamu siapa? Tanyanya, mencoba mengalihkan kepanikan gadis itu. Aisyah. Aisyah Rahma. Jawabnya, masih menunduk malu. Arka mengangguk perlahan. Aisyah, baiklah, aku akan mengantarmu. Jangan khawatir soal kesalahan ini. Tidak apa-apa, katanya, menatapnya dengan mata yang hangat tapi penuh rasa ingin tahu. Hujan yang terus menetes seolah menjadi latar bagi momen itu. Momen ketika Aisyah menyadari bahwa dunia yang ia kenal berbeda jauh dengan dunia pria di depannya. Namun, di balik rasa panik dan malu itu, ada sesuatu yang aneh terasa hangat di hatinya. Cara Arka bersikap membuatnya merasa aman, meskipun baru saja membuat kesalahan besar. Kesalahan kecil, masuk ke mobil yang salah, telah mengubah malam Aisyah. Dan tanpa disadari, itu juga mulai menanam benih rasa penasaran di hati Arka. Rasa yang tidak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Tawaran tak terduga. Hujan yang deras masih menetes di luar jendela mobil, menciptakan ritme yang hampir menenangkan di tengah kekacauan kecil dalam hati Aisyah. Ia masih duduk di kursi belakang, wajah memerah dan tubuh sedikit gemetar. Arka menatapnya sebentar, lalu meledak dalam tawa ringan, bukan mengejek, tapi tulus. Haha, kamu benar-benar mengira ini taksi, ya? Ucapnya, suaranya hangat dan penuh hiburan. Aisyah menunduk. Malu. Maaf, Pak, saya tidak sengaja. Gumamnya, hampir menutupi wajah dengan tangan basahnya. Arka tersenyum, menepuk dashboard seolah memberi penekanan bahwa semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa. Lagi pula, hujan masih deras. Kalau kamu buru-buru keluar, nanti malah basah semua. Jadi, bagaimana kalau aku antar kamu pulang saja? Aisyah terdiam. Tawaran itu terdengar begitu sederhana, namun ada sesuatu yang membuatnya ragu. Sebagai gadis yang selalu mandiri, ia jarang meminta bantuan, apalagi dari seorang pria asing yang baru dikenalnya beberapa menit yang lalu. Tapi suaranya terdengar ragu, hampir tersangkut. Arka menatapnya dengan mata lembut. Tidak menekan, hanya memberi ruang. Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan. Anggap saja ini bantuan kecil di tengah hujan, katanya sambil tersenyum tipis. Hati Aisyah bergetar. Ada kehangatan dalam cara Arka berbicara, sesuatu yang membuatnya merasa aman meski situasinya canggung. Ia menelan ludah, lalu perlahan mengangguk. Oh, oke, Pak, terima kasih. Jawabnya dengan suara kecil tapi tulus. Arka mengangguk, menyalakan wiper mobil, dan mobil itu mulai melaju di jalan yang basah. Sepanjang perjalanan, Aisyah duduk diam, memperhatikan Arka dari belakang. Ada rasa aneh yang mulai muncul, rasa penasaran, rasa nyaman, dan sedikit ketertarikan yang tak ia mengerti sepenuhnya. Bagi Arka, perjalanan malam itu bukan sekadar mengantar seorang gadis pulang. Ada sesuatu dalam kepolosan dan ketulusan Aisyah yang membuatnya tersentuh. Ia merasa ingin mengenal gadis ini lebih jauh, meski baru saja bertemu. Hujan yang deras, mobil mewah, dan kesalahpahaman kecil telah menjadi awal dari sebuah malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Dan tanpa disadari, benih awal sebuah kisah cinta mulai tumbuh di tengah derasnya hujan. Percakapan singkat. Mobil melaju pelan di jalan yang basah. Wiper menari di kaca depan mengikuti derasnya hujan. Di kursi belakang, Aisyah masih memeluk tasnya erat. Sesekali menatap jalan di luar dengan mata yang bercampur rasa kagum dan canggung. Arka melempar pandangan ke arah kaca spion, menatap Aisyah sekilas. Jadi, kamu baru saja pulang lembur, ya? Tanyanya, suaranya tenang namun hangat.
Aisyah mengangguk. Iya, pekerjaan kantor kadang memang menyita waktu. Tapi ya, namanya juga tanggung jawab, Pak. Jawabnya polos. Nada suaranya sederhana, tidak ada kesombongan, hanya ketulusan murni. Arka tersenyum tipis. Aku suka orang yang jujur dan bertanggung jawab, katanya sambil meliriknya dari kaca spion. Apalagi di kota sebesar ini, jarang menemukan orang yang tetap sederhana dan apa adanya. Aisyah tersipu, tidak terbiasa mendapat pujian dari orang asing, apalagi pria sekelas Arka. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk, dan menjawab lirih. Terima kasih, saya hanya berusaha menjalani hidup apa adanya. Arka merasa ada sesuatu yang hangat menjalar di dadanya. Kepolosan Aisyah, cara bicaranya yang sederhana, membuatnya berbeda dari wanita-wanita yang biasa ia temui di dunia bisnis yang penuh ambisi. Kalau tidak keberatan, boleh aku tanya sedikit? Arka menambahkan, suaranya penuh rasa ingin tahu tapi santai. Aisyah menoleh dengan mata penasaran. Boleh, Pak. Apa yang biasanya kamu lakukan setelah pulang kerja? Apakah hanya langsung ke rumah? Tanyanya. Aisyah tersenyum ringan, menatap ke depan. Biasanya sih iya, tapi kadang saya suka duduk di taman sebentar, menikmati udara sore atau membaca buku. Hanya sekadar melepas penat. Arka mengangguk, tersenyum sendiri. Ia merasa menarik bahwa gadis ini bisa menikmati hal-hal sederhana, sesuatu yang ia jarang temui di lingkaran sosialnya. Terdengar menyenangkan. Kadang aku lupa untuk menikmati hal-hal sederhana. Gumamnya, hampir untuk dirinya sendiri. Percakapan singkat itu, meski ringan, membuat Aisyah merasa nyaman. Tidak ada tekanan, tidak ada kesombongan, hanya percakapan tulus di tengah hujan deras malam itu. Bagi Arka, momen itu menjadi pengingat bahwa di tengah dunia yang mewah dan sibuk, ada hal-hal sederhana yang justru membuat hati terasa hangat, dan gadis polos di kursi belakang itulah salah satunya. Hujan terus menetes, mobil tetap melaju, dan sebuah hubungan tak terlihat mulai terbentuk, perlahan namun pasti. Pertemuan yang membekas. Mobil berhenti di depan apartemen Mentari. Hujan mulai mereda, meninggalkan udara yang sejuk dan aroma tanah basah yang segar. Aisyah menatap jalan di depannya. Jantungnya masih berdebar kencang. Terima kasih banyak, Pak, sudah mengantarkan saya. Ucapnya sambil membuka pintu mobil perlahan. Rasa malu masih menempel di wajahnya. Rambut kerudungnya sedikit menempel karena basah. Pipinya memerah. Arka tersenyum tipis, menatapnya dari kursi depan. Sama-sama, Aisyah. Semoga kamu sampai rumah dengan selamat. Katanya, nada suaranya hangat namun lembut. Aisyah mengangguk cepat, menunduk, dan melangkah keluar. Ia menatap mobil hitam itu sekali lagi sebelum menutup pintu, lalu berlari kecil menuju gedung apartemen untuk menghindari rasa gugupnya yang kian menguasai. Di kursi depan, Arka menyalakan mobil, tapi matanya tidak lepas dari arah pintu yang baru saja tertutup. Ada perasaan aneh yang menempel di hatinya, sebuah ketertarikan yang ia jarang rasakan. Gadis polos itu, dengan kepolosan, kejujuran, dan senyum sederhana, meninggalkan kesan yang tak mudah hilang. Gadis itu, berbeda. Gumam Arka pelan pada dirinya sendiri. Suara hampir tenggelam oleh denting hujan yang masih menetes di kaca mobil. Tidak seperti wanita yang biasa aku temui. Ada sesuatu yang membuatku ingin tahu lebih banyak tentangnya. Aisyah, di sisi lain, masih menahan rasa malu sambil menatap ke bawah. Ia merasa aneh. Sebuah momen singkat di dalam mobil itu meninggalkan rasa hangat di dada. Sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Ia belum pernah merasa nyaman begitu cepat dengan seseorang yang baru dikenalnya. Momen itu, pertemuan singkat di bawah hujan, menjadi titik awal yang tak terduga. Dua hati dari dunia berbeda, sederhana dan mewah, baru saja bertemu, meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Arka merasa ingin melihat gadis itu lagi,
Sementara Aisyah merasa hatinya berdetak lebih cepat hanya dengan mengingat tatapan hangat pria itu. Hujan yang mereda seolah menandai akhir dari malam yang tak biasa itu. Tetapi perasaan yang tertinggal di antara mereka justru baru saja dimulai. Mengingat gadis itu. Pagi itu, matahari baru menembus celah jendela kantor Arka Mahendra. Suasana kantor yang biasanya ramai terasa biasa saja, tapi bagi Arka, pikirannya tidak fokus pada pekerjaan. Sepanjang pagi, ia duduk di meja kerjanya, menatap layar laptop, namun matanya kosong. Bayangan gadis polos dengan kerudung basah kuyup malam sebelumnya terus muncul di pikirannya. Senyum malu, cara ia menatap jalanan dari jendela mobil, bahkan kesalahan kecil masuk mobilnya. Semua itu membuat Arka tersenyum tipis tanpa sadar. Kenapa aku terus memikirkannya? Gumam Arka pelan pada dirinya sendiri. Biasanya wanita yang ditemuinya dalam lingkaran bisnis hanyalah formalitas, penuh ambisi, dan terkadang sulit didekati. Tapi Aisyah berbeda. Ada kesederhanaan yang tulus, kepolosan yang alami, dan kehangatan yang membuatnya ingin terus dekat. Arka menatap jam di meja kerjanya. Pikirannya melayang pada percakapan singkat mereka semalam. Tawa ringan Aisyah, nada polosnya saat menanyakan tarif perjalanan, dan tatapannya yang malu tapi hangat, semua itu terulang di benaknya, seolah memutar adegan yang sama berulang kali. Dimas Pratama, sahabat sekaligus direktur operasional perusahaan, menepuk bahu Arka. Arka, kamu kelihatan melamun. Ada yang dipikirin. Arka tersenyum tipis, menoleh sejenak. Cuma memikirkan seseorang yang aku temui tadi malam. Jawabnya, suaranya pelan, tidak ingin terlalu jelas. Dimas tersenyum penuh arti, tapi tidak menanyakan lebih lanjut. Arka kembali menatap layar laptopnya, tapi pikirannya tetap melayang pada Aisyah. Baginya, gadis itu bukan sekadar orang asing yang salah masuk mobil. Ia seperti sebuah teka-teki, sederhana namun sulit dijelaskan, yang membuat hatinya penasaran. Sepanjang hari, di antara rapat dan keputusan bisnis, bayangan Aisyah terus muncul. Arka merasa ada dorongan aneh dalam dirinya. Ingin bertemu lagi, ingin mengenal lebih dekat, dan tanpa ia sadari, benih ketertarikan mulai tumbuh. Keesokan harinya itu, Arka menyadari sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pertemuan singkat dengan seorang gadis polos bisa meninggalkan kesan yang begitu kuat, hingga sulit dihapus dari pikiran. Pertemuan kedua. Hari itu, gedung konferensi perusahaan yang megah dipenuhi cahaya hangat dan suara percakapan para tamu undangan. Aisyah Rahma melangkah masuk, sedikit gugup, namun tetap menata kerudungnya rapi. Ia datang atas undangan kantor lamanya, mengikuti acara pengembangan profesional yang terbuka untuk publik. Di panggung, Arka Mahendra tengah bersiap menjadi pembicara. Jas hitamnya rapi, wajah tampan menonjol di antara para tamu. Ketika ia menatap audiens, matanya menangkap sosok yang tak asing baginya, Aisyah. Waktu seakan berhenti sebentar. Aisyah yang sedang mencari tempat duduk tiba-tiba merasa jantungnya berdegup kencang ketika tatapan Arka bertemu matanya. Ada rasa canggung sekaligus hangat, namun keduanya saling tersenyum tipis, mengenali satu sama lain dari malam hujan beberapa hari lalu. Arka mengalihkan perhatian sejenak ke podium, menahan rasa senang yang muncul melihat Aisyah hadir. Ia tidak menyangka gadis polos itu bisa muncul di acara resmi ini. Namun rasa penasaran dan ketertarikannya semakin kuat. Aisyah duduk di barisan tengah, berusaha tenang, namun pikirannya terus memikirkan Arka. Ia teringat malam hujan itu, mobil mewah, tawa hangat, dan kepolosannya sendiri yang membuat situasi menjadi lucu sekaligus memalukan. Selama presentasi, Arka sesekali melirik ke arah Aisyah dari panggung. Ada perasaan aneh dalam hatinya, campuran kagum, penasaran, dan ketertarikan yang makin tumbuh. Sedangkan Aisyah, meski mencoba fokus pada materi, sulit mengalihkan pandangan dari pria yang kini terlihat jauh lebih formal dan percaya diri. Setelah sesi tanya jawab,
Arka berjalan menuju area luar panggung dan bertemu dengan Aisyah di ruang istirahat. "Aisyah, senang melihatmu di sini," ucapnya dengan nada hangat. Suaranya membuat Aisyah tersipu. "Pak, Arka, iya, saya juga senang," jawab Aisyah lirih, mencoba tersenyum meski pipinya memerah. Percakapan singkat itu terasa ringan, namun bagi keduanya, itu adalah momen yang penting. Pertemuan kedua ini bukan lagi karena kesalahan kecil, melainkan takdir yang mempertemukan dua hati dari dunia berbeda. Di balik gedung konferensi yang megah, dua dunia bertemu lagi, sederhana dan mewah, menimbulkan percikan rasa penasaran dan ketertarikan. Pertemuan singkat itu meninggalkan kesan yang lebih dalam daripada yang mereka kira, dan menjadi titik awal bagi hubungan yang akan berkembang perlahan namun pasti. Gadis yang sama. Arka Mahendra menatap ruangan konferensi yang ramai. Para tamu berbincang, beberapa sibuk mengambil catatan, dan suara langkah kaki menggema di lantai marmer. Namun matanya tertuju pada satu sosok. Di antara kerumunan, ia melihat Aisyah Rahma. Gadis polos dengan kerudung rapi itu masih sama seperti yang ia temui malam hujan beberapa hari lalu. Tatapan polos, senyum malu, dan cara sederhana membawa diri. Seketika, Arka tersenyum tipis. Ia mengenali gadis itu dengan mudah, meski lingkungan di sekitarnya begitu berbeda. Sementara itu, Aisyah menatap ke arah panggung dan hampir terperangah. Pria tampan yang mengendarai mobil mewah malam itu kini berdiri di depan ruangan sebagai pembicara utama. Seseorang yang jelas jauh dari dunia yang ia bayangkan. "Jadi, Pak sopir itu, bos besar?" Gumamnya dalam hati. Wajahnya memerah sekaligus tak percaya. Aisyah merasa campuran antara kagum dan malu. Ia tidak menyangka pria yang kemarin ia anggap sopir taksi ternyata adalah Arka Mahendra, pemilik perusahaan transportasi ternama di kota itu. Hatinya berdebar cepat, namun ia mencoba menenangkan diri, menata kerudungnya, dan mengambil tempat duduk agak jauh untuk tetap terlihat tenang. Arka, dari sisi panggung, memperhatikan gerak-gerik Aisyah. Ada sesuatu yang membuatnya tersenyum, kepolosan yang sama, senyum yang malu tapi hangat, cara ia membawa diri di tengah keramaian. Perasaan aneh kembali muncul. Rasa penasaran yang sebelumnya mulai tumbuh kini menjadi dorongan kuat untuk mengenal gadis ini lebih jauh. Ketika sesi presentasi selesai, Arka tidak menunggu lama. Ia melangkah cepat melalui kerumunan, menembus percakapan tamu lain, hingga berdiri tepat di depan Aisyah. "Aisyah, senang melihatmu lagi," ucapnya dengan senyum lembut. Aisyah menatapnya, hampir ingin tersenyum tapi juga canggung. "Arka, iya, saya juga senang," jawabnya pelan, pipinya memerah. Dalam momen singkat itu, keduanya sadar bahwa pertemuan malam hujan kemarin dan hari ini bukan kebetulan. Arka melihat gadis itu sebagai seseorang yang berbeda dari wanita yang biasa ia temui, dan Aisyah mulai menyadari bahwa dunia Arka jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Namun ada sesuatu dalam diri Arka yang membuatnya merasa nyaman, aman, dan penasaran. Pertemuan kedua ini menguatkan benih ketertarikan di hati Arka, sementara Aisyah mulai merasa bahwa pria yang kemarin ia kira sopir itu ternyata memiliki pengaruh besar dalam hidupnya. Dan mungkin, sedikit demi sedikit, juga dalam hatinya. Percakapan lebih lama. Setelah sesi konferensi selesai, sebagian tamu mulai meninggalkan ruangan. Lampu hangat ruangan konferensi memantul di lantai marmer, menciptakan suasana yang lebih tenang. Arka Mahendra menatap Aisyah yang masih duduk di kursi barisan tengah, ragu-ragu untuk pergi begitu saja. Dengan langkah ringan namun percaya diri, Arka mendekat. "Aisyah, boleh aku menemanimu sebentar? Biar tidak terlalu ramai di sini," ucapnya. Senyumnya hangat dan tulus. Aisyah menatapnya, sedikit terkejut namun tidak menolak. "Tentu, Pak Arka," jawabnya lirih. Menata kerudungnya dengan hati-hati, merasa gugup tapi nyaman sekaligus. Mereka berdiri di sisi ruangan, dekat area istirahat. Percakapan mereka dimulai ringan, tentang acara dan presentasi, tetapi dengan cepat mengalir ke hal-hal pribadi.
Aku penasaran, kata Arka sambil menatapnya dari samping. Bagaimana biasanya kamu menghabiskan waktu di luar pekerjaan? Apa ada hal yang kamu suka lakukan? Aisyah tersenyum malu. Biasanya sih sederhana saja. Kadang duduk di taman, membaca buku, atau sekadar berjalan-jalan menikmati sore. Tidak terlalu istimewa. Jawabnya polos. Arka mengangguk. Senyumnya melebar. Itu justru terdengar istimewa. Di dunia yang sibuk seperti ini, tidak banyak orang bisa menikmati hal sederhana. Kamu berbeda, Aisyah. Aisyah menunduk. Wajahnya memerah. Terima kasih, Pak. Maksudmu? Katanya. Suaranya nyaris terdengar sebagai bisikan. Panggil saja Arka. Kata Arka santai, memecah ketegangan. Tidak perlu formalitas terlalu jauh. Mata Aisyah melebar sebentar. Sedikit terkejut namun merasa lega. Baik, Arka. Jawabnya sambil tersenyum malu. Percakapan mereka terus mengalir. Dari hal-hal sederhana tentang kehidupan sehari-hari hingga pengalaman unik masing-masing. Arka semakin tertarik pada kepribadian Aisyah. Tidak sombong, tulus, dan penuh rasa ingin tahu. Sementara Aisyah, meski awalnya canggung, merasa nyaman berbicara dengan Arka. Ada rasa aman dan hangat yang anehnya membuatnya ingin terus berada dekat dengannya. Di antara gelas air mineral dan suara langkah tamu lain, percakapan singkat itu menjadi momen penting. Chemistry mereka mulai terasa, tidak terburu-buru, tapi jelas menimbulkan ketertarikan yang sulit diabaikan. Bagi Arka, Aisyah bukan sekadar gadis polos yang salah masuk mobil malam hujan itu. Ia mulai melihatnya sebagai seseorang yang ingin ia kenal lebih jauh. Dan bagi Aisyah, pria tampan yang awalnya terasa menakutkan itu perlahan berubah menjadi sosok yang membuat hatinya berdetak lebih cepat. Malam itu, di tengah keramaian konferensi, dua hati dari dunia berbeda menemukan kehangatan pertama satu sama lain. Perhatian diam-diam. Kembali ke kantor mewahnya, Arka Mahendra duduk di balik meja besar. Pandangannya tidak sepenuhnya tertuju pada dokumen yang menumpuk di hadapannya. Pikiran tentang Aisyah terus muncul, mengusik fokusnya. Gadis polos yang salah masuk mobil malam hujan itu kini menjadi bayangan yang sulit dihapus dari pikirannya. Arka meneguk kopi hitamnya. Matanya menatap keluar jendela, namun pikirannya sibuk. Ia ingin tahu lebih banyak tentang Aisyah, tentang kehidupannya, pekerjaannya, dan dunia sederhana yang ia jalani. Namun Arka juga tahu bahwa ia tidak bisa bertanya langsung, setidaknya belum. Dengan tenang, ia menghubungi beberapa koneksinya di kantor lama Aisyah. Aku ingin tahu tentang seorang pegawai administrasi bernama Aisyah Rahma, katanya singkat kepada asistennya. Nada suaranya tegas, namun tetap halus. Hanya informasi dasar, pekerjaan dan jadwal kerjanya. Asistennya segera mencatat dan mulai mencari data. Arka mengamati layar laptopnya. Matanya tetap fokus, tapi hatinya terasa hangat. Setiap informasi yang ia dapat tentang Aisyah, sekecil apapun, membuatnya merasa semakin dekat, meskipun belum pernah berbicara secara langsung di luar acara itu. Ia membayangkan Aisyah duduk di meja kerjanya, menata dokumen, atau tersenyum malu saat berinteraksi dengan rekan kerja. Arka tersenyum tipis, menyadari dirinya mulai memiliki perasaan yang berbeda dari biasanya. Tidak ada rasa sombong atau kepentingan bisnis, hanya ketertarikan murni pada gadis sederhana yang tulus. Sepanjang hari, Arka tetap sibuk dengan rapat dan keputusan penting perusahaan, tetapi pikirannya terus melayang ke Aisyah. Ia bahkan menahan diri untuk tidak terlalu memikirkan hal itu secara terang-terangan. Semua perhatian yang ia berikan adalah diam-diam, sederhana, namun tulus. Sebuah perhatian yang lahir dari rasa ingin mengenal lebih dekat dan menghargai kepribadian gadis itu. Di balik meja kerja mewah dan dunia bisnis yang sibuk, Arka mulai menyadari sesuatu. Ada gadis polos di kota ini yang telah berhasil membuat hatinya tergelitik, menumbuhkan rasa penasaran dan ketertarikan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tanpa ia sadari,
Perhatian diam-diam ini menjadi awal dari langkah-langkah kecil yang akan mengubah hidupnya dan hidup Aisyah selamanya. Rena mulai curiga. Di lantai atas kantor, Rena Kartika duduk di ruangannya, menatap layar komputer dengan alis berkerut. Sebagai sekretaris pribadi Arka Mahendra, ia sudah terbiasa memperhatikan setiap gerak-gerik bosnya. Namun akhir-akhir ini, ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuat hatinya tidak nyaman. Rena memperhatikan Arka lebih sering tersenyum sendiri, matanya berbinar saat melihat sesuatu di layar teleponnya, atau saat mendengar laporan dari asistennya. Apa-apaan ini? Gumam Rena pelan sambil meneguk kopi. Ada rasa cemburu yang mulai merayapi hatinya. Ia menoleh ke jendela, mengamati langit kota yang cerah, tapi pikirannya tetap fokus pada Arka. Selama ini, ia terbiasa menjadi pusat perhatian Arka, hampir selalu ada di sisi bosnya. Namun kini, perhatian itu tampaknya mulai teralihkan. Rena merasa penasaran sekaligus gelisah. Ia mulai menyelidiki, mencoba mencari tahu siapa wanita yang membuat Arka tersenyum dan terlihat berbeda. Setiap detail kecil menjadi perhatian, nama yang disebut dalam percakapan, pesan singkat yang muncul sekilas, atau laporan dari rekan kerja yang menunjukkan bahwa Arka mulai mencari informasi tentang seorang pegawai administrasi bernama Aisyah Rahma. Rena menarik napas dalam-dalam. Jantungnya berdebar. Seorang pegawai biasa? Apa yang bisa membuat Arka sampai begitu? Gumamnya sambil mengusap wajahnya. Ada rasa iri, cemburu, dan sedikit takut kehilangan bos yang selama ini dekat dengannya. Ketegangan mulai terasa. Rena memutuskan untuk tetap mengamati, mencari kesempatan untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam hatinya, rasa cemburu dan penasaran bercampur menjadi api kecil yang siap meledak jika situasinya semakin dekat. Sementara itu, Arka sama sekali tidak menyadari bahwa perhatian diam-diamnya pada Aisyah mulai menimbulkan kegelisahan di hati orang lain. Dan tanpa ia sadari, Rena Kartika mulai menjadi sosok yang akan menimbulkan konflik kecil. Sebuah rintangan pertama dalam kisah yang baru saja mulai berkembang. Hati Arka mulai tertarik pada gadis polos itu. Sementara hati Rena mulai dipenuhi rasa cemburu yang diam-diam menunggu kesempatan untuk muncul. Sebuah dinamika baru pun mulai terbentuk, menguji kesabaran, rasa ingin tahu, dan ketulusan hati masing-masing. Tawaran pekerjaan. Beberapa hari setelah pertemuan di konferensi, Arka Mahendra tidak bisa menghilangkan bayangan Aisyah dari pikirannya. Kepolosan dan kejujurannya terus terngiang, membuatnya merasa ingin dekat dan mengenal lebih jauh. Di ruang kantornya yang luas, Arka menatap layar laptop, lalu menoleh ke ponsel. Dengan cepat, ia menghubungi Aisyah. Aisyah Rahma? Ini Arka Mahendra. Apakah kamu punya waktu untuk bertemu di kantorku sebentar? Aisyah terkejut mendengar suara Arka di telepon. Ah, iya, Pak. Arka. Saya bisa datang, tapi saya tidak mau merepotkan. Jawabnya dengan nada gugup. Arka tersenyum tipis, meski ia tahu Aisyah tidak bisa melihatnya. Tidak, sama sekali tidak. Aku ingin menawarkan sesuatu yang mungkin bisa membuat hidupmu lebih mudah. Tidak perlu khawatir. Ketika Aisyah tiba di gedung perusahaan, ia masih merasa canggung memasuki dunia yang sama sekali berbeda dengan kehidupannya sehari-hari. Arka menunggunya di ruang kerjanya, duduk di belakang meja besar. Namun kali ini senyumnya lebih hangat, ramah, dan tulus. Aisyah, aku memperhatikanmu beberapa hari terakhir, ucap Arka lembut. Kepolosan dan kejujuranmu membuatku terkesan. Aku ingin menawarkanmu kesempatan bekerja di perusahaanku. Jika kamu bersedia, aku yakin kamu memiliki potensi yang luar biasa. Aisyah menatap Arka dengan mata terbuka lebar, hampir tidak percaya. Tapi, Pak, Arka, saya hanya pegawai administrasi biasa, tidak ada yang istimewa dari saya. Arka menegaskan, suaranya mantap tapi hangat. Itu yang membuatmu berbeda, Aisyah. Kesederhanaan dan kejujuranmu langka di dunia ini.
Aku yakin kamu bisa berkembang di sini, dan aku ingin memberimu kesempatan itu. Aisyah menunduk. Wajahnya memerah campur gugup dan terharu. Hatinya berdebar kencang. Kesempatan yang tak pernah ia bayangkan datang dari pria yang awalnya ia kira sopir. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. Baik, Pak. Arka, saya akan mencoba. Terima kasih atas kepercayaan ini, jawabnya lirih, suara gemetar namun tulus. Arka tersenyum hangat, menyadari keputusan sederhana itu menandai awal perjalanan baru bagi Aisyah. Dari seorang gadis yang hidup sederhana, kini ada kesempatan untuk mengenal dunia yang berbeda, dibimbing oleh pria yang perlahan mulai menaruh hati padanya. Dan di balik tawaran pekerjaan itu, benih ketertarikan Arka pada Aisyah semakin kuat, sebuah awal dari kisah yang akan membawa mereka lebih dekat, di dunia yang berbeda, namun kini mulai bersinggungan dengan cara yang tak terduga. Dunia baru. Pagi itu, Aisyah Rahma melangkah masuk ke gedung tinggi yang menjulang, jantungnya berdebar kencang. Lift kaca membawa dirinya ke lantai perusahaan Arka Mahendra, dan seketika ia merasa kecil di antara dunia yang begitu berbeda dengan kehidupannya sehari-hari. Koridor luas, cahaya lampu modern yang hangat, dan suara langkah karyawan profesional membuatnya sedikit gugup. Aisyah menyesuaikan kerudungnya, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba mengatur langkah. Dunia baru ini begitu megah dan modern, jauh dari kantor sederhana yang ia tinggalkan. Seorang asisten menyapanya ramah. Selamat pagi, Aisyah. Aku akan menunjukkan ruang kerjamu, katanya, membawa Aisyah melalui lorong yang dipenuhi karya seni dan tanaman hias. Aisyah berjalan perlahan, menatap sekeliling. Semua tampak rapi, profesional, dan elegan. Ia merasa sedikit canggung, namun juga kagum. Dunia baru ini begitu berbeda. Namun Arka percaya ia bisa menyesuaikan diri. Sesampainya di ruang kerjanya, Aisyah menemukan meja yang bersih, kursi nyaman, dan komputer modern. Ia duduk sejenak, menatap lingkungan barunya, mencoba membayangkan bagaimana ia bisa beradaptasi di sini. Tak lama kemudian, Arka muncul, jas hitam rapi, langkah mantap. Ia tersenyum melihat Aisyah yang masih terlihat gugup. Selamat datang di dunia baru, Aisyah. Jangan khawatir, semua orang di sini ramah dan siap membantumu menyesuaikan diri, ucapnya hangat. Aisyah menunduk, tersenyum malu. Terima kasih, Pak. Arka. Saya akan berusaha sebaik mungkin, jawabnya, suara lirih tapi penuh tekad. Seiring hari berjalan, Aisyah mulai belajar, beradaptasi, dan menemukan ritme pekerjaannya. Setiap langkah kecil memberinya rasa percaya diri, meskipun dunia baru ini masih terasa menakutkan. Di sisi lain, Arka memperhatikan dari jauh. Senyumnya hangat setiap kali melihat Aisyah menyesuaikan diri dengan dunia yang jauh berbeda dari kehidupannya sehari-hari. Ada rasa kagum yang muncul, bukan hanya pada kepolosannya, tetapi pada keberanian dan ketulusan gadis itu. Dunia baru telah terbuka untuk Aisyah. Lingkungan modern dan megah ini bukan lagi hal yang menakutkan, melainkan tempat di mana ia akan belajar, berkembang, dan perlahan menemukan tempatnya. Dan di balik semua itu, Arka tetap menjadi sosok yang diam-diam memperhatikan, memastikan gadis sederhana ini tetap nyaman dalam dunia yang jauh lebih besar. Kedekatan yang tumbuh. Hari demi hari berlalu, dan Aisyah Rahma mulai terbiasa dengan dunia baru di perusahaan Arka Mahendra. Setiap pagi ia melangkah ke lantai kantor dengan rasa percaya diri yang sedikit meningkat. Namun hatinya masih berdebar setiap kali melihat Arka. Kesempatan untuk bekerja bersama Arka sering muncul. Dari rapat internal hingga proyek sederhana yang memerlukan koordinasi langsung, keduanya mulai menghabiskan waktu lebih banyak bersama. Arka selalu memperhatikan Aisyah dengan tatapan hangat, sesekali memberinya arahan lembut tanpa membuatnya merasa tertekan. Aisyah merasa nyaman meski awalnya canggung. Cara Arka berbicara, tidak sombong, penuh perhatian, dan tetap profesional, membuatnya perlahan terbuka.
Ia mulai tersenyum lebih sering, berbagi pendapat, dan bahkan terkadang bercanda ringan dengan Arka. Suatu sore, saat mereka meninjau laporan bersama, Arka menoleh dan tersenyum. "Aisyah, kamu cepat belajar. Aku tidak menyangka adaptasimu secepat ini," katanya, nada suara hangat dan tulus. Aisyah tersipu, menunduk sebentar. "Terima kasih, Pak." Arka, "Itu semua karena bantuanmu," jawabnya, suara lirih tapi penuh rasa hormat. Seiring waktu, momen-momen kecil seperti ini menumbuhkan kedekatan yang alami. Arka mulai menyadari betapa menariknya kepribadian Aisyah, kesederhanaannya, kepolosannya, dan cara ia menanggapi setiap situasi dengan tulus. Sementara Aisyah, meski sadar dunia Arka jauh berbeda dari kehidupannya sehari-hari, mulai merasa nyaman berada di dekatnya, bahkan menantikan saat-saat mereka bekerja bersama. Ketika hari berakhir dan lampu kantor mulai redup, keduanya seringkali tersisa sebentar, menyelesaikan dokumen atau mendiskusikan proyek. Percakapan ringan, tawa kecil, dan tatapan hangat mulai membentuk kemistri yang tak bisa diabaikan. Di balik profesionalitas dan kesibukan kantor, sebuah kedekatan perlahan tumbuh, sebuah hubungan yang muncul dari rasa saling menghargai, perhatian diam-diam, dan keinginan untuk mengenal satu sama lain lebih dalam. Arka menatap Aisyah saat ia menutup laptop. Senyum tipis muncul di bibirnya. "Kamu membuat hari ini lebih mudah, Aisyah," gumamnya pelan, hanya untuk dirinya sendiri. Dan Aisyah, meski tidak mengerti sepenuhnya, merasakan sesuatu yang hangat ketika tatapan Arka menyentuh matanya. Sebuah kedekatan yang kini mulai lebih dari sekadar rekan kerja biasa. Kecemburuan Rena. Di lantai atas kantor, Rena Kartika menatap Arka Mahendra yang sedang berdiskusi dengan Aisyah Rahma. Senyum hangat Arka, tatapannya yang lembut, dan perhatian kecil yang ia berikan kepada Aisyah membuat Rena merasa jantungnya berdebar cepat. Bukan karena kagum, tapi cemburu. Kenapa dia selalu begitu dekat dengan Aisyah? Gumam Rena dalam hati. Rahang terkatup rapat. Setiap kali Arka tersenyum pada Aisyah, hatinya terasa panas, dan rasa iri perlahan berubah menjadi ketegangan. Rena mulai memperhatikan setiap detail. Cara Aisyah menanggapi instruksi Arka, cara Arka memuji Aisyah, dan senyum malu yang muncul di wajah gadis itu setiap kali mereka berbicara. Semua itu membuat Rena merasa posisinya sebagai wanita yang dekat dengan Arka mulai terancam. Di mejanya, Rena mulai merencanakan langkah-langkah kecil. Ia tidak ingin terlihat terang-terangan, tapi ia ingin memastikan bahwa Aisyah tidak mengambil perhatian Arka sepenuhnya. "Sedikit saja, aku bisa membuatnya sadar bahwa dia tidak pantas terlalu dekat dengan Arka," bisiknya pelan. Rena mulai menggunakan senyum manis, komentar halus, dan perhatian yang tampak wajar kepada Arka di depan Aisyah. Ia mencoba membuat Aisyah merasa canggung, seolah menegaskan bahwa Rena memiliki kedekatan dengan bosnya. Namun yang ia tidak sadari, Arka tetap memperhatikan Aisyah dengan cara yang lebih tulus dan hangat. Perhatian Rena yang tampak mengintimidasi hanya memunculkan rasa penasaran dan perlindungan lebih pada Aisyah dari Arka. Rena menghela napas. Frustrasi karena strategi kecilnya belum berhasil. Ia menatap Aisyah dari kejauhan. Mata penuh cemburu tapi juga penasaran. Kenapa dia bisa begitu, istimewa di matanya? Gumamnya pelan, tanpa sadar menyadari bahwa perhatian Arka kepada Aisyah semakin nyata. Hari itu, rasa cemburu Rena menimbulkan ketegangan baru di kantor. Sebuah intrik halus mulai terbentuk, membayangi kedekatan yang sedang tumbuh antara Arka dan Aisyah. Namun, semakin Rena mencoba menjatuhkan Aisyah, semakin Arka sadar bahwa gadis polos itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki wanita lain, kejujuran, kepolosan, dan ketulusan hati yang membuatnya tidak bisa berpaling. Kisah ini pun memasuki babak baru, ketertarikan tulus versus kecemburuan yang diam-diam menunggu kesempatan untuk muncul. Ujian kejujuran. Hari itu, suasana kantor terasa lebih tegang dari biasanya. Arka Mahendra sedang berada di ruang rapat ketika seorang manajer mendekatinya dengan wajah serius. "Pak,
Ada masalah dengan laporan proyek yang Aisyah tangani. Sepertinya ada kesalahan besar di sini, ucapnya. Arka menatap laporan dengan mata tajam, lalu mengangkat pandangannya ke arah Aisyah yang baru saja masuk ruangan. Hatinya bergetar. Aisyah, ini laporanmu? Tanyanya. Nada suaranya tenang tapi penuh perhatian. Aisyah mengangguk. Wajahnya pucat. Ini, saya kerjakan, Pak. Tapi saya tidak sengaja membuat kesalahan. Jawabnya cepat. Suara gemetar karena panik. Namun yang sebenarnya terjadi, kesalahan itu bukan berasal dari Aisyah. Rena Kartika diam-diam menambahkan informasi yang salah, membuat situasi tampak seolah Aisyah lalai. Arka menatap kedua wanita itu. Matanya menyipit, mencoba menilai siapa yang berkata jujur. Aisyah menunduk, menahan napas. Hatinya terasa berat. Ia tahu bahwa kejujurannya akan diuji. Ia harus bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah, tapi juga tidak ingin membuat konflik terlalu besar. Pak, saya bisa jelaskan, ucap Aisyah dengan suara lirih, mencoba tetap tenang. Kesalahan ini bukan dari saya sepenuhnya. Saya bisa menunjukkan prosesnya langkah demi langkah. Arka menatapnya lama, membaca nada suaranya dan melihat ketulusan dalam mata gadis itu. Hatinya bergetar sedikit, karena ia tahu Aisyah selalu jujur, selalu tulus dalam setiap hal yang ia lakukan. Baik, kata Arka akhirnya, suaranya tegas namun lembut. Tunjukkan padaku semua prosesnya. Aku ingin memastikan kebenaran. Aisyah dengan hati-hati menjelaskan setiap langkah yang ia lakukan dalam proyek itu, menunjukkan bahwa kesalahan itu memang sengaja diubah oleh orang lain. Arka mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. Ketika penjelasan Aisyah selesai, Arka menatap Rena dengan mata tajam. Sepertinya ada yang mencoba menutupi kesalahan dengan menyalahkan orang lain. Gumamnya pelan. Rena tersentak, menyadari bahwa tindakannya mulai terbongkar. Arka kemudian menatap Aisyah dan tersenyum tipis. Terima kasih sudah jujur dan tetap tenang menghadapi situasi ini. Itu menunjukkan integritasmu. Aisyah, jangan pernah meragukan kemampuanmu sendiri. Aisyah menunduk, merasa lega sekaligus terharu. Ujian kejujuran itu membuatnya sadar bahwa di dunia baru ini, kejujuran dan ketulusan bukan hanya diuji oleh pekerjaan, tapi juga oleh orang-orang yang iri dan cemburu. Hari itu, Arka semakin yakin bahwa gadis polos ini memiliki sesuatu yang langka, kejujuran dan ketulusan yang tidak mudah dimiliki orang lain. Dan Aisyah, meski menghadapi fitnah, belajar bahwa integritas dan keberanian akan selalu menemukan pembela yang tepat. Pembelaan Arka. Ruang rapat dipenuhi oleh tim proyek. Laporan yang salah telah membuat suasana menjadi tegang, dan beberapa rekan tampak menatap Aisyah dengan ragu. Rena Kartika duduk di pojok ruangan, menahan senyum tipisnya, puas melihat ketegangan itu. Arka Mahendra berdiri di depan, jas hitamnya rapi, wajahnya serius. Pandangan tajamnya menyapu seluruh ruangan sebelum berhenti pada Aisyah yang duduk dengan hati berdebar kencang. Ia tahu gadis itu tidak bersalah. Cukup, ucap Arka dengan suara tegas, membuat semua mata tertuju padanya. Aku sudah meninjau laporan ini dan berbicara langsung dengan Aisyah. Kesalahan yang terjadi bukan berasal dari dia. Bisik-bisik di ruangan berhenti. Semua menatap Arka, terkejut dengan ketegasan nada suaranya. Aisyah telah menjelaskan proses kerja secara rinci, lanjutnya. Dan aku percaya pada integritas dan kejujuran seseorang yang telah menunjukkan kemampuan dan ketulusan sejak hari pertama bekerja di sini. Jadi, tuduhan yang mengatakan dia lalai adalah salah. Aisyah menunduk, pipinya memerah, merasa lega sekaligus terharu. Arka menatapnya sebentar, senyumnya hangat tapi tetap tegas, seolah ingin meyakinkan gadis itu bahwa ia selalu berada di sisinya. Rena terkesiap, menyadari bahwa rencananya untuk menjatuhkan Aisyah gagal. Tatapan Arka padanya membuatnya menelan ludah. Tidak ada lagi komentar tentang hal ini. Fokus pada pekerjaan kalian, bukan pada gosip,
tegas Arka, lalu berbalik ke Aisyah. Kamu melakukan hal yang benar, Aisyah. Jangan ragu dengan dirimu sendiri. Aisyah mengangguk pelan, hatinya penuh rasa syukur. Ia tidak hanya terbebas dari tuduhan, tapi juga merasakan perlindungan yang tulus dari Arka. Keberanian dan pembelaan Arka membuatnya merasa aman, dihargai, dan semakin percaya diri di dunia baru yang selama ini terasa asing. Hari itu, di depan seluruh tim, Arka menunjukkan bukan hanya kedudukannya sebagai bos, tapi juga sisi perhatian dan ketulusan hatinya. Bagi Aisyah, momen ini memperkuat rasa hormat, kagum, dan ketertarikan yang semakin tumbuh terhadap pria yang awalnya ia temui dalam situasi yang begitu tak terduga. Dan bagi Arka, membela Aisyah bukan hanya soal pekerjaan, tapi juga tentang melindungi seseorang yang mulai meninggalkan jejak hangat di hatinya. Gadis polos yang telah mengubah cara ia memandang dunia dan perasaan sendiri. Kebenaran terungkap. Beberapa hari setelah insiden laporan proyek, suasana kantor mulai kembali normal, meski beberapa ketegangan masih tersisa. Arka Mahendra tetap memperhatikan Aisyah dengan mata hangat, memastikan gadis itu tidak merasa terganggu atau tersinggung akibat tuduhan yang tak berdasar. Di sisi lain, Dimas Pratama, sahabat sekaligus direktur operasional, sedang meneliti log proyek secara menyeluruh. Dengan cermat, ia menelusuri setiap revisi dan catatan digital, bertekad menemukan kebenaran di balik kesalahan yang membuat Aisyah tersudut. Beberapa jam kemudian, Dimas mendekati Arka dengan wajah serius namun puas. "Pak, aku menemukan sesuatu," katanya sambil meletakkan tablet di meja Arka. Kesalahan pada laporan proyek ini bukan berasal dari Aisyah. Ada revisi yang disengaja dimasukkan oleh pihak lain. Arka menatap layar, membaca bukti yang ditunjukkan Dimas. Segera ia menoleh ke arah Aisyah yang sedang menata dokumen di meja kerjanya. "Aisyah, kamu benar," ucapnya pelan tapi tegas. "Kesalahan itu bukan dari kamu. Semua ini jelas bukan disengaja olehmu." Aisyah menatap Arka dengan mata berbinar, perasaan lega dan bahagia bercampur. Hatinya yang selama beberapa hari cemas kini terasa ringan. "Terima kasih, Pak." Arka. Saya sangat bersyukur," ucapnya lirih. Suaranya hampir gemetar. Arka tersenyum hangat. Langkahnya mantap mendekati Aisyah. "Kamu sudah membuktikan integritasmu. Jangan biarkan hal-hal seperti ini merusak semangatmu. Aku percaya padamu sejak awal," katanya, menatapnya dengan tatapan yang penuh arti. Di sisi lain, Rena Kartika menyadari bahwa rencananya terbongkar. Senyum tipisnya memudar, digantikan rasa frustasi dan cemburu. Namun Arka tetap teguh, menunjukkan bahwa kejujuran dan ketulusan Aisyah lebih berharga daripada intrik kecil yang ia lakukan. Hari itu, kebenaran terungkap dengan jelas. Aisyah tidak hanya dibersihkan dari tuduhan, tetapi juga memperoleh kepercayaan dan penghargaan dari Arka serta tim perusahaan. Hubungan mereka semakin erat, dan chemistry yang sudah terbangun kini terasa lebih aman, hangat, dan tulus. Bagi Aisyah, ini bukan hanya kemenangan atas fitnah, tapi juga bukti bahwa integritasnya akan selalu menemukan pembela yang tepat. Dan bagi Arka, gadis polos ini semakin menunjukkan betapa berharganya kejujuran, kepolosan, dan keberanian, sisi yang membuatnya jatuh hati tanpa sadar. Hubungan yang semakin dekat. Setelah kebenaran tentang laporan proyek terungkap, suasana di kantor perlahan kembali hangat dan normal. Namun bagi Aisyah Rahma, hari-hari ini terasa lebih berarti. Ia tidak hanya lega karena fitnah itu terangkat, tapi juga merasa lebih dekat dengan Arka Mahendra. Arka, yang selalu memperhatikan Aisyah, kini merasa yakin akan satu hal. Gadis polos ini memiliki ketulusan yang langka. Setiap sikapnya, setiap senyumnya, bahkan caranya menanggapi situasi sulit, membuat Arka semakin tertarik, bukan hanya sebagai atasan pada pegawai, tapi sebagai seorang pria yang mulai menyadari perasaan hatinya sendiri. Beberapa kali mereka bekerja bersama, Arka memberikan arahan dengan nada hangat, menanyakan pendapat Aisyah,
dan bahkan sesekali tersenyum kecil ketika gadis itu menjawab dengan kepolosan yang menawan. Aisyah, meski masih merasa canggung, mulai menikmati momen-momen itu. Ia menyadari bahwa di balik pria yang tampak tegas dan berwibawa, ada sosok yang perhatian dan tulus padanya. Suatu sore, ketika mereka menyelesaikan proyek kecil bersama, Arka menatap Aisyah sambil tersenyum. "Kamu hebat, Aisyah. Aku senang bisa bekerja denganmu," ucapnya lembut. Aisyah menunduk sebentar. Pipinya memerah. "Terima kasih, Pak." Arka. "Aku juga senang bisa belajar banyak darimu," jawabnya lirih. Chemistry di antara mereka mulai terasa semakin nyata. Percakapan ringan, tawa kecil, dan perhatian tulus Arka membuat Aisyah merasa nyaman dan aman. Sementara Arka, setiap kali melihat gadis itu, hatinya bergetar, sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di tengah dunia kerja yang sibuk dan profesional, kedekatan mereka tumbuh perlahan, natural, dan tanpa paksaan. Arka semakin yakin bahwa Aisyah bukan sekadar pegawai biasa, melainkan wanita yang tulus dan mampu membuatnya ingin selalu berada di dekatnya. Hari itu menutup babak baru dalam hubungan mereka. Kedekatan yang bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang kepercayaan, perhatian, dan ketertarikan yang semakin tumbuh. Sebuah benih perasaan mulai berkembang, siap untuk dibina menjadi sesuatu yang lebih dalam. Perasaan yang tak disadari. Beberapa minggu setelah kebenaran terungkap dan kedekatan mereka tumbuh, Aisyah Rahma mulai menyadari sesuatu yang aneh dalam hatinya. Setiap kali Arka Mahendra tersenyum padanya, atau sekadar menanyakan kabarnya, hatinya berdebar lebih cepat. Di ruang kerjanya, Aisyah menatap layar komputer, tetapi pikirannya melayang. Bayangan Arka muncul di benaknya, tatapan hangatnya, senyum tipisnya, bahkan cara dia mendengarkan dengan serius setiap kata yang diucapkan Aisyah. "Aku, kenapa merasa senang setiap dia memperhatikanku?" gumam Aisyah pelan, pipinya memerah tanpa sadar. Ia mencoba menenangkan diri, namun rasa hangat itu terus menjalar di dadanya. Ketika mereka bekerja bersama, setiap percakapan ringan terasa berbeda. Setiap tawa kecil yang mereka bagi tidak lagi sekadar interaksi profesional. Ada kedekatan yang membuat Aisyah merasa nyaman, dihargai, dan sesuatu yang lebih dari sekadar kagum. Di satu momen, Arka menoleh sambil tersenyum hangat setelah Aisyah memberikan masukan cerdas dalam rapat kecil. Hatinya berdebar lebih cepat dari biasanya. Ia menunduk sebentar, menarik napas dalam-dalam. Aku rasa aku menyukainya. Tapi apakah ini benar-benar perasaan suka?" pikirnya, hampir tak percaya pada dirinya sendiri. Aisyah mulai menyadari bahwa kehadiran Arka bukan sekadar atasan atau orang yang memberinya perlindungan. Arka adalah sosok yang membuatnya merasa lebih berani, lebih percaya diri, dan hangat dalam dunia yang awalnya terasa asing. Perasaan itu perlahan muncul tanpa ia sadari, namun semakin nyata setiap hari. Sementara Arka, di sisi lain, tetap memperhatikan Aisyah dengan tatapan penuh arti. Ia belum mengungkapkan perasaannya sepenuhnya, tetapi diam-diam senyum dan perhatiannya menunjukkan bahwa gadis polos ini telah meninggalkan jejak dalam hatinya. Hari itu menandai momen penting bagi Aisyah. Kesadaran pertama akan perasaan yang tumbuh tanpa ia sadari. Hatinya mulai terbuka pada kemungkinan bahwa pria tampan yang awalnya ia kira sopir taksi malam hujan itu kini menjadi sosok yang sangat berarti dalam hidupnya. Dan tanpa disadari, benih cinta mulai berkembang perlahan di antara keduanya. Tumbuh dari ketulusan, perhatian, dan kedekatan yang telah mereka bangun selama ini. Pengakuan Rena. Hari itu, suasana kantor terasa agak berbeda. Rena Kartika, yang selama ini menahan rasa cemburu dan iri, memutuskan untuk mengambil langkah yang telah lama ia tunda. Dengan hati berdebar dan napas tertahan, ia mendekati Arka Mahendra yang sedang memeriksa dokumen di ruang kerjanya. "Arka, boleh kita bicara sebentar?" tanyanya, suara lembut namun penuh arti. Arka menatapnya sejenak, mengangkat alis, dan mengangguk. "Tentu, Rena. Ada apa?"
Rena menelan ludah, mencoba mengatur keberanian. Aku ingin jujur padamu. Aku menyukaimu, Arka. Aku ingin kita, lebih dari sekadar bos dan sekretaris. Suara Rena bergetar. Matanya menatap tajam namun berharap. Arka menunduk sebentar, menarik napas dalam, lalu menatap Rena dengan tatapan tenang namun tegas. Rena, aku menghargai keberanianmu untuk jujur, tapi aku tidak bisa membalas perasaanmu seperti itu, ucapnya dengan lembut. Rena terkejut, namun tetap menahan diri. Kakakmu, tidak bisa? Tanyanya, suara nyaris pecah. Arka tersenyum tipis. Suaranya lembut tapi pasti. Tidak. Rena, aku sudah menyadari sesuatu. Ada seorang gadis, Aisyah Rahma, yang membuat hatiku berbeda. Aku tidak bisa berpaling darinya. Aku berharap kita tetap bisa bekerja sama seperti sebelumnya, tapi perasaanmu tidak bisa aku balas. Rena menunduk. Rasa sakit dan kecewa bercampur. Namun ia juga menyadari ketulusan Arka. Aku mengerti, Arka. Terima kasih sudah jujur. Jawabnya lirih. Arka mengangguk. Matanya menatap Rena dengan hangat. Aku harap kita bisa tetap profesional. Rena, aku menghargai dirimu, tapi hatiku sudah memilih jalannya sendiri. Rena menarik napas panjang, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia merasa lega karena akhirnya mengungkapkan perasaannya, meski harus menerima kenyataan pahit. Sementara Arka, dengan ketegasan dan kelembutan, memastikan bahwa batasan jelas, perhatiannya hanya untuk Aisyah. Hari itu, Rena belajar bahwa perasaan tidak selalu bisa dibalas, dan Arka menunjukkan bahwa ketulusan hati lebih penting daripada sekadar hubungan formal. Hubungan mereka tetap profesional, tetapi hati Arka kini semakin jelas tertuju pada Aisyah, gadis polos yang telah mengubah dunianya. Keputusan hati. Sore itu, di kantor yang hampir sepi, Arka Mahendra duduk di ruang kerjanya, menatap luar jendela. Lampu kota mulai menyala, tetapi pikirannya justru tertuju pada satu hal yang jelas dan tak bisa ia abaikan lagi, Aisyah Rahma. Beberapa minggu terakhir membuat Arka menyadari sesuatu yang tak terbantahkan. Kedekatan, ketulusan, dan kepolosan Aisyah telah menembus dinding hati yang selama ini ia pertahankan rapat-rapat. Setiap senyum, setiap kata lembut, bahkan cara gadis itu menghadapi tekanan pekerjaan membuat hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Arka meneguk kopi hitamnya. Matanya menatap tangan yang baru saja menandatangani laporan proyek. Ia tersenyum tipis, lalu menarik napas panjang. Aku tidak bisa lagi berpaling. Hatiku hanya untuk Aisyah. Gumamnya dalam hati. Momen pengakuan Rena kemarin menguatkan keyakinannya. Arka tahu bahwa ketulusan hatinya hanya tertuju pada gadis polos itu. Tidak ada keraguan, tidak ada perasaan campur aduk, hanya satu arah, Aisyah. Ia berdiri dan melangkah ke jendela, menatap kota yang gemerlap di bawah. Aku harus jujur padanya. Aku tidak bisa menunda lagi. Perasaanku harus dia ketahui, bisiknya pelan. Hati Arka dipenuhi campuran kegembiraan dan sedikit gugup. Namun keyakinan itu lebih besar daripada semua keraguan. Hari itu, Arka membuat keputusan penting. Hatinya hanya untuk satu orang, Aisyah Rahma, gadis yang awalnya ia temui secara tidak sengaja dalam hujan deras, salah masuk mobil, namun kini telah menjadi sosok yang membuat hidupnya lebih berarti. Keputusan itu memberinya rasa damai, sekaligus mempersiapkan langkah selanjutnya. Bagaimana cara menyampaikan perasaan yang telah lama ia pendam, dengan tulus dan pasti. Dunia Arka, yang biasanya penuh perhitungan dan bisnis, kini dipenuhi perasaan yang jujur. Perasaan cinta yang tulus untuk seorang gadis sederhana yang membuatnya ingin menjadi lebih baik. Dan di hati Arka, tak ada lagi keraguan. Aisyah adalah satu-satunya wanita yang membuatnya benar-benar jatuh hati. Malam pengakuan. Malam itu, kota besar diterangi lampu-lampu jalan yang hangat, menciptakan suasana yang tenang dan intim.
Arka Mahendra menunggu Aisyah Rahma di lobi gedung kantornya dengan senyum tipis, jas hitamnya rapi, dan tatapan yang penuh arti. "Pak, Arka, saya datang," ucap Aisyah malu-malu. Kerudungnya tertata rapi, matanya berbinar namun sedikit gugup. Arka tersenyum hangat dan menawarinya tangan. "Ayo, kita makan malam. Aku ingin berbicara denganmu secara pribadi," katanya lembut. Aisyah mengangguk, hatinya berdebar. Tapi ia mengikuti Arka dengan langkah perlahan. Mereka duduk di sebuah restoran kecil namun elegan. Suasananya hangat dengan cahaya lampu temaram. Arka memesan makanan sambil menatap Aisyah. Matanya penuh perhatian. "Masih ingat malam pertama kita bertemu?" Arka memulai, senyumnya tipis. "Ketika kamu salah masuk mobilku dan mengira aku sopir taksi, aku tidak pernah menyangka malam itu akan mengubah hidupku." Aisyah tersenyum canggung, pipinya memerah. Iya, aku ingat. Saat itu aku sangat panik, dan malu juga," gumamnya, menatap tatapan hangat Arka. Arka mencondongkan tubuh sedikit ke arah Aisyah. Suaranya lembut tapi mantap. "Sejak malam itu, aku terus memikirkanmu. Kepolosanmu, kejujuranmu, dan caramu menghadapi dunia. Semuanya membuatku sadar bahwa hatiku hanya tertuju padamu, Aisyah." Aisyah terdiam, napasnya tercekat sebentar, hatinya berdebar kencang. "Arka, aku tidak tahu harus berkata apa." Suaranya lirih, suara penuh campuran kaget dan haru. Arka tersenyum, menatap matanya dengan lembut. "Tidak perlu berkata apa-apa sekarang. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyukaimu. Aku ingin selalu berada di dekatmu, melindungimu, dan membuatmu bahagia." Hati Aisyah meledak dengan perasaan yang selama ini ia sendiri belum sadari sepenuhnya. Semua perhatian, kebaikan, dan perlindungan Arka selama ini kini terasa jelas maknanya. Tanpa bisa menahan, ia tersenyum hangat. "Arka, aku juga menyukaimu," ucap Aisyah lirih, hampir berbisik, hatinya penuh rasa bahagia. Malam itu, di bawah cahaya lampu restoran yang temaram, kisah mereka mulai memasuki babak baru. Dari salah masuk mobil yang sederhana dan lucu, kini berkembang menjadi cinta tulus, perasaan yang murni, hangat, dan tak bisa lagi disangkal. Arka menggenggam tangan Aisyah sebentar, senyum mereka saling bertaut, dan dunia seolah berhenti sejenak. Hanya ada mereka berdua, malam, dan rasa cinta yang akhirnya diakui. Cinta terungkap. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela kantor, menerangi ruangan luas di lantai atas. Arka Mahendra duduk di mejanya. Matanya menatap Aisyah Rahma yang sedang menata dokumen. Hati Arka dipenuhi keputusan yang sudah lama ia simpan. Satu hal yang tak bisa ia sembunyikan lagi. "Aisyah," panggilnya lembut, membuat Aisyah menoleh. Ada sesuatu di tatapan Arka yang berbeda, lebih hangat dan tulus daripada biasanya. "Ya, Pak." Arka?" jawab Aisyah. Suara sedikit gemetar, merasakan ada sesuatu yang istimewa. Arka berdiri, melangkah mendekat, dan menatap matanya dengan serius. "Aku tidak bisa lagi menahan perasaanku," ucapnya dengan nada mantap tapi hangat. "Sejak kita pertama bertemu, sejak kamu salah masuk mobilku, hatiku sudah berubah. Aku jatuh hati padamu, Aisyah. Aku menyukaimu, dengan semua ketulusan yang aku miliki." Aisyah terkejut. Mata besarnya terbuka lebar. Jantungnya berdebar kencang. Napasnya tercekat. Semua perhatian, perlindungan, dan momen hangat yang selama ini ia rasakan kini tersusun menjadi satu. Kata-kata yang tak pernah ia harapkan terdengar dengan jelas dari mulut Arka. "Arka, aku juga." Aisyah berhenti sebentar. Pipinya memerah, suara lirih tapi penuh rasa. "Aku juga menyukaimu." Arka tersenyum lebar. Perasaan lega dan bahagia memenuhi hatinya. Ia meraih tangan Aisyah dengan lembut, menggenggamnya dengan hangat. "Aku ingin kita selalu bersama,
Aisyah, aku ingin melindungimu, membuatmu bahagia, dan menjalani semua ini bersamamu. Aisyah menatap Arka. Hatinya terasa ringan dan hangat. Aku juga ingin bersamamu, Arka. Aku merasa nyaman dan bahagia saat bersamamu. Jawabnya tulus, senyum hangat mengembang di wajahnya. Di tengah kesibukan kantor yang mulai sibuk, waktu seolah berhenti untuk mereka. Kedua hati yang selama ini diam-diam menaruh rasa kini telah terbuka, saling menemukan dan saling mengerti. Hari itu, cinta Arka terungkap dengan jelas, bukan lagi sekadar perhatian atau perlindungan, tapi perasaan yang tulus dan nyata. Dan bagi Aisyah, pengakuan itu mengubah hari-harinya. Dari seorang gadis sederhana yang salah masuk mobil, kini menjadi wanita yang dicintai pria yang telah membuat hidupnya lebih berarti. Momen itu menandai awal perjalanan cinta mereka. Tulus, hangat, dan tak tergantikan. Jawaban yang mengharukan. Setelah Arka Mahendra mengungkapkan perasaannya, Aisyah Rahma duduk sejenak, menatap tangan yang digenggam Arka dengan hati yang berdebar. Semua rasa yang selama ini samar-samar kini menjadi jelas. Ia tersenyum malu. Suara lirihnya hampir tak terdengar. Arka, aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi, ucapnya lembut, menunduk sebentar. Tapi, aku merasa bahagia. Aku menerima perasaanmu, tambahnya, menatap Arka dengan mata berbinar. Arka tersenyum lebar, hati terasa ringan dan penuh rasa syukur. Benarkah, Aisyah? Aku sangat senang mendengarnya, ucapnya, menahan kegembiraan namun tetap hangat dan lembut. Momen itu terasa hening, hanya diisi oleh tatapan penuh arti. Aisyah menyadari bahwa semua perhatian, kebaikan, dan perlindungan Arka selama ini bukan hanya sekadar profesionalisme atau kepedulian biasa, melainkan tanda cinta yang tulus. Arka, aku ingin kita saling mendukung, saling menghargai, dan menjalani semua ini dengan jujur, ucap Aisyah, suara penuh ketulusan. Arka mengangguk, menggenggam tangan Aisyah lebih erat. Aku berjanji, Aisyah, aku akan selalu melindungimu dan membuatmu bahagia. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain melihatmu tersenyum. Aisyah tersenyum hangat, hatinya terasa damai. Semua ketakutan, rasa canggung, dan keraguannya sirna. Kini ia tahu bahwa perasaan mereka saling sejalan, tulus, dan penuh pengertian. Hari itu menandai babak baru dalam hidup mereka, bukan hanya sebagai atasan dan pegawai, tetapi sebagai dua hati yang saling mencintai. Jawaban Aisyah yang tulus membuat Arka merasa lebih yakin dari sebelumnya, sementara Aisyah merasakan kehangatan yang selama ini ia cari tanpa sadar. Mereka duduk sejenak, hanya menikmati momen itu. Genggaman tangan mereka menjadi simbol awal perjalanan cinta yang akan terus mereka rajut dengan tulus dan hangat. Awal kisah baru. Pagi itu, cahaya matahari menembus jendela kantor, menyinari meja kerja Arka Mahendra dan Aisyah Rahma. Mereka duduk berdampingan, tersenyum hangat, merasa nyaman dalam keheningan yang penuh arti. Arka menatap Aisyah, senyumnya lembut. Siapa sangka, kesalahan kecil malam itu, kamu salah masuk mobilku, justru menjadi awal dari semua ini, ucapnya pelan. Aisyah tersipu, menunduk sebentar, lalu menatap kembali ke Arka. Aku juga tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Tapi aku bersyukur. Arka, semua yang terjadi membuat kita bertemu dan saling mengenal dengan tulus. Jawabnya, suara lirih tapi penuh ketulusan. Mereka tertawa ringan, mengingat kembali momen pertama itu. Hujan deras, mobil mewah yang salah dikira taksi, dan tatapan pertama yang mengubah segalanya. Kini, semua rasa canggung dan panik itu telah berubah menjadi kenangan manis yang akan selalu mereka ingat. Arka menggenggam tangan Aisyah, hangat dan mantap. Kita sudah melewati banyak hal, cemburu, fitnah, ujian kejujuran. Tapi semuanya membuatku semakin yakin bahwa aku ingin selalu bersamamu, ucapnya tulus. Aisyah tersenyum, matanya berbinar. Dan aku ingin selalu bersamamu juga,
Arka, denganmu, aku merasa aman, dihargai, dan bahagia. Di sudut kantor yang hangat itu, mereka menyadari sesuatu. Pertemuan yang terlihat sepele, bahkan konyol, ternyata membuka pintu untuk cinta yang tulus dan besar. Kisah mereka bukan hanya tentang momen manis, tapi tentang kejujuran, perhatian, dan keberanian untuk membuka hati. Hari itu menandai awal baru bagi mereka, bukan hanya sebagai pasangan, tapi sebagai dua hati yang telah menemukan rumahnya masing-masing dalam satu cinta. Dunia mereka berubah, dari kesederhanaan dan kebetulan, menjadi kisah cinta yang tulus, hangat, dan tak tergantikan. Arka dan Aisyah tersenyum satu sama lain, merasakan damai dan bahagia yang dalam. Kisah mereka telah dimulai, dan kini mereka siap menapaki perjalanan cinta yang akan terus tumbuh dengan tulus, dari momen sederhana hingga hari-hari penuh kebahagiaan yang menanti.